Pemirsa, emosi karena suami menikah lagi, seorang istri di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara membakar jas dan menyebabkan rumahnya terbakar. Warga yang mengetahui ada rumah yang terbakar berusaha memadamkan api. Ya Tuhan, nasi Tuhan, Tuhan Yesus. Sebuah rumah di Desa Pangurdotan, Kecamatan Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, terbakar setelah istri pemilik rumah membakar jas suaminya dan diletakkan di atas kasur. Istri kesal setelah mengetahui suaminya akan menikah lagi di Kepulauan Riau. Warga yang mengetahui adanya kebakaran langsung berupaya memadamkan kobaran api sebelum pemadam kebakaran tiba. Ya, sebenarnya setelah kita tanya langsung kepada ibu itu, dia sebenarnya kesal sama suaminya. Jadi diambil jasnya karena kesal, karena sudah diisu-isukan atas informasi yang diterima akan kawin lagi atas atau gimana lagi, berkeluarga lagi, diambil jasnya itu. Diambil jasnya, dibakar di atas tempat tidur. Akibat kebakaran, barang-barang di dalam rumah ludes terbakar. Saat ini istri dan anak diungsikan sementara sambil menunggu suaminya pulang. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga depresi, seorang ibu di Brebes, Jawa Tengah tega membunuh anak kandungnya yang masih berusia 7 tahun dengan benda tajam. Sementara 2 anak lainnya yang masih balita terluka di bagian dada dan leher. Minggu pagi, warga Sokawera, Brebes, Jawa Tengah digemparkan dengan pembunuhan anak perempuan berusia 7 tahun. Korban ditemukan terluka parah di bagian leher akibat sayatan benda tajam. Pelakunya adalah ibu kandung korban. Saat kejadian, tetangga pelaku mendengar suara teriakan dari rumah pelaku. Saat mendatangi rumah pelaku, anak pertama pelaku sudah tidak bernyawa. Sementara 2 anak pelaku lainnya yang masih balita menangis histeris karena terluka di bagian dada dan leher. Dia diam sih ya mas, biasa aja sih. Sering bergaul? Tetangga ya dia kurang bergaul, orangnya kurang gaul. Kurang bergaul. Sekedar, kalau nanya-nanya cuma sekedar. Suaminya di mana? Suaminya di Jakarta kan. Kejadian jam tadi berapa? Tadi Habis subuh ya? 5 lah ya. Jam 5 ya Mbak ya? Orang habis sholat subuh sih. Minta tolong-tolong kan kita sebagai tetangga ya langsung ke situ. Awalnya teriak-teriak Mbak minta teriak-teriak. Teriak minta tolong. Buka, pintunya buka gitu. Mungkin ada. Polisi menangkap pelaku yang diduga mengalami depresi untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara 2 anak pelaku yang terluka dirawat intensif di rumah sakit. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Rafka Adiputra, anak dengan bobot 126 kg di Bekasi, Jawa Barat, meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. Saat pemakaman, jenazah harus diangkat 8 orang. Suasana duka menyelimuti rumah Rafka Adiputra, anak dengan bobot 126 kg di Kampung Rendung, Desa Kedung Pengawas, Babelan, Kabupaten Bekasi, Minggu pagi. Rafka yang berusia 11 tahun meninggal dunia saat dirawat di RSUD Kabupaten Bekasi. Saat pemakaman, jenazah harus diangkat 8 orang. Sebelum meninggal dunia, Rafka sudah 3 hari mendapatkan perawatan di RSUD Kabupaten Bekasi menggunakan ventilator karena gangguan pernafasan. Berarti makin memburuk gitu ya Pak? Makin memburuk. Tapi waktu terakhir itu kata dokter apa Pak yang menurun itu apa dari jantungnya? Jantungnya yang melemah. Jantung. Sudah berapa lama sih Pak sebenarnya di rumah sakit itu? Masuk rumah sakit sudah berapa lama? Kalau nggak salah 3 hari ya Pak. Malam. Iya 2 malam. 3 hari. 3 hari 2 malam ya. Berontak, dicabutin semua infusananya. Kenapa itu Pak Bu sempat dicamputin itu? Nggak mau. Nggak mau. Dia nggak mau. Sebelumnya, Rafka Adisaputra, anak berbobot 126 kg asal Babelan, Kabupaten Bekasi, viral di media sosial. Di usianya yang masih anak-anak, tubuhnya obesitas sejak di usia 2,5 tahun. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Tawuran antar 2 kubu warga Makassar, Sulawesi Selatan kembali terjadi. Akibat tawuran ini, seorang warga terluka parah terkena sabetan senjata tajam.
Tim gabungan Polsek Ujung Pandang bersama unit Jatantras Polrestabes Makassar berdatangi lokasi tawuran dan membubarkan aksi saling serang antara dua kubu warga di Jalan Somba Opu, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara dan mengejar pelaku yang berusaha melarikan diri. Saat menyisir beberapa rubah, polisi kembali membekuk satu pelaku tawuran. Akibat tawuran ini, seorang warga menjadi korban luka senjata tajam di bagian jari dan kaki hingga dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk perawatan medis. Jadi di TKP juga kami amankan beberapa busur, anak panah, dan korban yang salah satu kelompok sudah dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut untuk proses yang diduga pelaku sementara lidik. Demikian. Untuk luka yang dialami itu kan luka tebas di. Jadi setelah mendatangi rumah sakit dari kami dari Opsnal dan Jatantras, jadi luka sabetan benda tajam, diduga benda tajam. Jadi, di jari bendanya? Di jari. Kini aparat kepolisian masih melakukan pencarian dan pengumpulan keterangan saksi-saksi di lapangan terkait pelaku yang melakukan penganiayaan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Polisi mengamankan sejoli yang berjalan kaki di tengah jalan dengan keadaan mabuk di Mampang, Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan, pasangan tersebut membawa 3 paket sabu siap pakai. Pria ini tak berdaya saat tim presisi Polda Metro Jaya berhasil mengamankan pelaku yang kedapatan membawa 3 paket narkoba jenis sabu siap pakai di Jalan Kemang Utara 9, Mampang, Jakarta Selatan. Tim patroli juga mengamankan wanita yang diduga merupakan pasangan kekasih dari pria tersebut. 2 sejoli ini diamankan ketika sedang berjalan di tengah jalan dengan keadaan mabuk. Kemudian panik melihat polisi dan langsung membuang barang tersebut ke tepi jalan. Pria terbukti membawa 3 paket narkoba jenis sabu. Dari hasil tes urin, sang pria dinyatakan positif konsumsi narkoba. Ada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dalam keadaan mabuk berjalan di tengah jalan. Pada saat kami berhentikan, beliau berkata bahwa beliau mabuk. Tapi setelah kami periksa barang-barang di badannya, ternyata tidak ada apa-apa. Dan temuan di jalan dari rekan-rekan tim 3P menemukan 1 buah narkoba, yaitu diperkirakan sebuah sabu. Dan setelah ini kami akan periksa. Setelah diperiksa, kami menemukan tes kit yang menyatakan dia positif. Guna pemeriksaan lebih lanjut, sejoli dengan barang bukti sabu dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan. Upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas Serang, Banten digagalkan petugas. Pengunjung diketahui berusaha menyelundupkan narkoba jenis sabu ke dalam sayuran. Dalam video milik petugas lapas, salah satu petugas tengah memeriksa makanan dari pengunjung narapidana di lapas kelas 2A Serang, Banten. Saat diperiksa, petugas menemukan 2 bungkus klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu di dalam jagung. Sebelumnya, petugas lapas yang menerima titipan makanan dari salah satu pengunjung sudah mencurigai ada sesuatu dalam makanan yang dititipkan, sehingga langsung membongkar makanan yang dititipkan sebelum pelaku kabur keluar dari lapas. Bawa makanan, nasi, dan sayur asem. Dan kebetulan kita curigai, dan setelah dibuka sayur asem itu terdapat diduga narkoba jenis sabu sebanyak 2 klip kecil. Ya, langsung kita koordinasi ke Kepala Divisi Pemasyarakatan Kumham Banten dan kita komunikasi dengan Polres Kota Serang. Akibat perbuatannya itu, pelaku bersama temannya kini akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak Satres Narkoba Polresta Serang Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, kelompok separatis teroris Papua kembali berulah. Sabtu kemarin, kelompok bersenjata yang dipimpin Undius Kogoya membakar beberapa rumah warga di distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai, Papua.
Kelompok separatis teroris Papua yang dipimpin Undius Kogoya menyerang dan membakar permukiman warga di lokasi 81 dan lokasi 45 distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai, Papua. Meski tidak ada korban jiwa di lokasi 81, terdapat 11 rumah warga yang dibakar. Bus syarat penumpang menabrak sejumlah bangunan di Kota Batu, Jawa Timur. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi.